slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I Marc Marquez berhasil raih kemenangan di Argentina samai Angel Nieto. Akankah bisa kejar rekor Valentino Rossi? MotoGP 2025 menjadi panggung baru bagi Marc Marquez untuk kembali membuktikan dominasinya. Setelah meraih kemenangan gemilang di GP Argentina, Marquez kini mencatatkan 90 kemenangan Grand Prix dalam karirnya. Angka tersebut menyamai rekor milik Angel Nieto, legenda balap asal Spanyol, yang membuat keduanya kini berada di posisi ketiga dalam daftar pembalap dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah Grand Prix. Namun, perjalanan Marquez belum selesai. Dua nama besar masih berada di atasnya, Valentino Rossi dengan 115 kemenangan dan Giacomo Agostini dengan 122 kemenangan. Dengan performa luar biasa yang ditunjukkan Marquez sejauh ini, banyak pihak mulai bertanya, bisakah ia menyamai atau bahkan melewati rekor Rossi dan Agostini? Perdebatan ini semakin menarik karena hubungan antara Marquez dan Rossi masih dingin, sejak insiden kontroversial Sepang Clash 2015. Tidak mengherankan jika publik Spanyol merayakan pencapaian Marquez dengan antusias, sementara publik Italia cenderung kurang bersemangat melihat daftar pemenang di kelas utama. Seberapa besar peluang Marquez untuk mengejar rekor Valentino Rossi? Dan bagaimana reaksi dunia MotoGP jika ia berhasil melakukannya? Marc Marquez sudah lama dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Dengan 6 gelar juara dunia di kelas utama dan total 8 di semua kelas, ia telah membuktikan dirinya sebagai pesaing utama dalam setiap musim yang dijalaninya. Kini, setelah kepindahannya ke pabrikan Ducati, Marquez kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Motor Desmos edisi GP24 terbukti menjadi senjata ampuh yang membantunya meraih kemenangan secara beruntun di awal musim 2025. Kemenangan di GP Argentina membuat Marquez sejajar dengan Angel Nieto. Hanya ada dua nama yang tersisa di depannya, Valentino Rossi dan Giacomo Agostini. Dengan usianya yang masih kompetitif dan semangat juangnya yang tak pernah padam, banyak yang percaya bahwa Marquez punya peluang besar untuk menyamai bahkan melampaui rekor tersebut. Namun, perjalanannya tidak akan mudah. Seperti yang disampaikan oleh Alessio Uccio Salucci, Direktur Tim VR46, mengejar rekor Rossi akan menjadi tantangan besar, tetapi bukan sesuatu yang mustahil bagi Marquez. Saya yakin Marquez akan mengejar catatan Rossi. Marquez melakukannya dengan baik untuk meraih kemenangannya yang ke-90, dan tentu saja benar bahwa tujuannya sekarang adalah menyamai 115 kemenangan Valentino. Marc sangat kuat, dia memiliki motor yang fantastis dan tim yang fantastis. Saya harap dia tidak berhasil, tetapi saya rasa dia akan berhasil, ujar Uccio dalam wawancara. Meski Marquez berada di jalur yang tepat untuk mengejar Rossi, ada beberapa faktor penting yang bisa mempengaruhi kemampuannya dalam mencapai target tersebut. MotoGP adalah olahraga dengan risiko tinggi, dan Marquez telah mengalami cedera serius di masa lalu. Jika ia bisa tetap fit sepanjang musim dan menghindari cedera, peluangnya untuk terus menambah kemenangan akan semakin besar. Saat ini, Ducati masih menjadi motor terbaik di grid. Selama Marquez tetap berada di tim yang kompetitif dengan dukungan teknis yang solid, peluangnya untuk menang akan terus terbuka. Meskipun Marquez tampil dominan di awal musim 2025, persaingan di MotoGP semakin ketat. Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Alex Marquez adalah beberapa pembalap yang siap memberikan perlawanan sengit. Jika mereka mulai menemukan performa terbaiknya, jalan Marquez untuk meraih lebih banyak kemenangan bisa menjadi lebih sulit. Saat ini, Marquez masih dalam performa terbaiknya. Jika ia bisa tetap bersaing selama 2-3 musim lagi dengan konsistensi tinggi, rekor Rossi bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dikejar. Satu hal yang perlu dicatat adalah balapan sprint tidak dihitung sebagai kemenangan Grand Prix. Itu berarti Marquez harus memenangkan balapan utama pada hari Minggu untuk menambah jumlah kemenangannya. Jika Marquez bisa mempertahankan dominasinya sepanjang musim 2025 dan 2026, ada kemungkinan ia bisa menyamai rekor 115 kemenangan milik Rossi dalam waktu kurang dari 2 musim.
Bahkan, jika ia memenangkan semua balapan mulai dari GP Amerika hingga akhir 2025, ia sudah sangat dekat dengan rekor tersebut. Setelah menyamai Rossi, langkah selanjutnya adalah mengejar rekor 122 kemenangan milik Giacomo Agostini. Jika Marquez bisa mencapai angka ini, ia akan resmi menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah Grand Prix. Dengan 90 kemenangan yang sudah dikantongi dan performa luar biasa yang ditunjukkan di awal musim 2025, Marc Marquez kini berada dalam jalur yang tepat untuk mengejar rekor Valentino Rossi. Namun, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Konsistensi, kesehatan fisik, serta persaingan di MotoGP akan menjadi faktor penentu apakah ia bisa mencapai target tersebut. Jika Marquez bisa mempertahankan momentumnya, bukan tidak mungkin bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat sejarah baru tercipta di MotoGP, dengan Marc Marquez sebagai pembalap tersukses sepanjang masa. Bagaimana menurutmu? Akankah Marquez mampu menyamai atau bahkan melampaui rekor Valentino Rossi? Aprilia lakukan tes privat Jorge Martin, strategi tepat hentikan dominasi Marc Marquez. Di dunia MotoGP yang kompetitif, setiap detik di lintasan sangat berarti. Namun, bagaimana jika seorang pembalap mengalami cedera dan harus kembali balapan tanpa persiapan yang memadai? Inilah permasalahan yang dihadapi Jorge Martin, sang juara bertahan yang terpaksa melewatkan hampir seluruh tes pramusim serta 3 seri awal musim 2025 akibat cedera. Aprilia Racing pun turun tangan dengan mengajukan usulan penting kepada MotoGP, memberikan kesempatan tes privat bagi pembalap yang cedera sebelum mereka kembali ke lintasan. Saat ini, aturan MotoGP hanya mengizinkan tim dengan konsesi, seperti Yamaha dan Honda, melakukan tes privat kapan saja. Sementara itu, tim besar lainnya seperti Ducati, Aprilia, dan KTM hanya bisa menguji motor dalam sesi resmi MotoGP. Akibatnya, pembalap yang cedera, seperti Jorge Martin, tidak memiliki kesempatan untuk menguji motor MotoGP sebelum kembali balapan. Dalam kondisi ini, Martin hanya bisa melakukan uji coba dengan motor Superbike produksi massal, yang jelas berbeda jauh dari motor MotoGP dalam hal performa dan karakteristik. Hal ini berisiko besar karena tanpa persiapan yang cukup, pembalap mungkin kesulitan beradaptasi kembali, bahkan berpotensi mengalami kecelakaan lebih lanjut. Melihat kondisi ini, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengajukan permintaan resmi kepada MotoGP agar pembalap yang cedera diberikan 1 hari tes privat sebelum kembali balapan. Menurut Rivola, ini bukan hanya soal keuntungan bagi satu tim atau pembalap, tetapi lebih kepada keselamatan dan keadilan dalam kompetisi. Saya pikir ini hal yang adil karena pembalap yang kembali dari cedera langsung masuk sesi kualifikasi. Saya turut prihatin bagi para pembalap karena kami tidak melakukan ini sejak dulu. Namun, jika ini tidak disetujui, sungguh disayangkan karena ini kesempatan yang terlewat untuk meningkatkan aspek keselamatan, ujar Rivola, dikutip dari Crash. Ducati, sebagai salah satu tim terbesar di MotoGP, mendukung ide ini tetapi menginginkan penerapannya dimulai pada musim 2026. Rivola menolak usulan penundaan tersebut, menegaskan bahwa perubahan ini sangat dibutuhkan secepatnya demi keselamatan pembalap. Menurut Rivola, tes privat ini bukan hanya untuk Martin, tetapi demi kebaikan MotoGP secara keseluruhan. Jika seorang pembalap tidak bisa menguji motor MotoGP sebelum kembali ke lintasan dan ternyata tidak fit saat sesi latihan pertama, maka akan ada satu motor yang terbuang sia-sia untuk balapan. Martin bukan ancaman bagi Ducati, tetapi ini demi kebaikan MotoGP. Jika ia mencoba free practice dan merasa tidak fit, kami akan kehilangan satu motor untuk balapan, tegasnya. Permintaan Aprilia ini telah diajukan secara resmi dan kemungkinan besar akan dibahas pada seri ketiga MotoGP 2025, yaitu Grand Prix Amerika, America's GP. Sebagian besar pabrikan dikabarkan mendukung perubahan ini, tetapi keputusan akhir masih bergantung pada persetujuan seluruh tim MotoGP. Jika usulan ini disetujui, maka ini akan menjadi langkah besar dalam peningkatan keselamatan pembalap. Namun, jika ditolak, MotoGP mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memberikan kondisi yang lebih adil dan aman bagi para pembalap yang kembali dari cedera. Keputusan apa yang akan diambil oleh MotoGP? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear what
Michele Pirro tak percaya, Marc Marquez bisa raih kemenangan beruntun. Musim MotoGP 2025 baru berjalan 2 seri, tetapi satu nama sudah mencuri perhatian lebih dari yang lain, Marc Marquez. Bergabung dengan pabrikan Ducati setelah bertahun-tahun bersama Honda, banyak yang memperkirakan butuh waktu bagi Marquez untuk beradaptasi dengan motor baru. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam 2 seri berturut-turut, Thailand dan Argentina, Marquez langsung meraih kemenangan. Kecepatan dan kemampuannya mengendalikan Ducati Desmos edisi GP24 membuat banyak orang terkejut, termasuk Michele Pirro, pembalap penguji Ducati. Ia mengaku masih sulit percaya bagaimana Marquez bisa dengan begitu cepat menyatu dengan motor barunya dan langsung mendominasi. Marquez memang tidak benar-benar asing dengan motor Ducati. Musim sebelumnya, ia mengendarai Ducati Desmos edisi GP23 bersama tim satelit Gresini Racing. Namun, naik ke tim pabrikan dengan motor yang lebih baru tetap menjadi tantangan besar. Biasanya, seorang pembalap butuh waktu berbulan-bulan, bahkan 1 musim penuh, untuk benar-benar memahami karakter motor baru. Tapi bagi Marquez, sepertinya semua berjalan lebih cepat dari perkiraan. Michele Pirro, yang selama bertahun-tahun menjadi penguji motor Ducati, mengungkapkan betapa sulitnya pencapaian Marquez ini. Apa yang dilakukan Marc benar-benar luar biasa dan sulit dipercaya. Seorang pembalap dengan motor baru dan tim baru biasanya butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi dia langsung menang di 2 seri sekaligus, itu bukan hal yang mudah. Pirro menegaskan bahwa Desmos edisi GP24 bukanlah motor yang bisa langsung dikuasai begitu saja. Motor ini dikenal memiliki tenaga besar dan karakter agresif, yang seringkali menyulitkan pembalap baru. Namun, Marquez justru bisa langsung menyatu dengan motor ini dan menunjukkan performa maksimal sejak awal musim. Kemenangan pertama Marquez bersama Ducati terjadi di MotoGP Thailand 2025. Balapan di sirkuit Chang itu berlangsung sengit, dengan persaingan ketat antara Marquez, Francesco Bagnaia, dan Alex Marquez. Namun, di laps akhir, Marquez mampu menunjukkan kelasnya dan mengamankan kemenangan pertamanya bersama tim pabrikan Ducati. Banyak yang mengira kemenangan di Thailand hanyalah kebetulan atau keberuntungan. Tapi Marquez membungkam semua keraguan dengan kembali meraih kemenangan di MotoGP Argentina 2025. Kali ini, ia harus berjuang lebih keras dalam duel sengit melawan adiknya sendiri, Alex Marquez. Setelah aksi saling salib yang mendebarkan, Marquez akhirnya berhasil memenangkan balapan dan membuktikan bahwa kemenangan di Thailand bukan sekadar kebetulan. Yang membuat pencapaian Marquez semakin mengesankan adalah konsistensinya di semua sesi. Bukan hanya di balapan utama, tetapi juga di sesi latihan bebas, kualifikasi, dan sprint race, Marquez selalu tampil cepat. Pirro menyoroti bagaimana Marquez tidak hanya unggul dalam satu aspek, tetapi dalam semua kondisi dan situasi. Baik dalam lintasan kering maupun basah, dengan ban lunak maupun keras, Marquez selalu bisa menyesuaikan gaya balapnya dengan sempurna. Marc bukan hanya menang di balapan utama, tetapi juga selalu tampil cepat di setiap sesi. Ini menunjukkan betapa cepatnya dia memahami karakter motor dan mampu memaksimalkan potensinya, ujar Pirro. Adaptasi luar biasa ini juga membuat Ducati semakin percaya bahwa Marquez bisa menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia musim ini. 2 kemenangan dalam 2 seri pertama musim ini menunjukkan bahwa Marc Marquez bukan hanya sekadar mencoba Ducati, ia benar-benar telah menaklukkan motor ini. Kecepatannya, agresivitasnya, dan kemampuannya membaca balapan membuatnya langsung menjadi ancaman serius bagi rival-rivalnya. Michele Pirro dan banyak pengamat MotoGP mungkin masih sulit percaya dengan apa yang dilakukan Marquez. Tetapi faktanya sudah jelas, Marc Marquez adalah kekuatan baru di Ducati, dan para rivalnya harus segera menemukan cara untuk menghentikannya sebelum ia semakin tak terhentikan. Dengan musim yang masih panjang, pertanyaannya sekarang adalah, bisakah Marquez terus mendominasi? Atau akankah para pesaingnya menemukan cara untuk mengalahkannya? Semua mata kini tertuju pada seri berikutnya, di mana Marquez akan kembali membuktikan bahwa ia memang layak menjadi kandidat kuat juara dunia 2025. Marc Marquez sapu bersih kemenangan di MotoGP Argentina 2025, bikin bos Ducati sumringah.
MotoGP Argentina 2025 menghadirkan drama, aksi, dan persaingan sengit sepanjang akhir pekan. Setelah mendominasi sprint race, Marc Marquez kembali menunjukkan kehebatannya dengan kemenangan gemilang di balapan utama. Namun, kemenangan ini tidak datang dengan mudah, persaingan ketat, insiden di lintasan, dan duel dramatis dengan sang adik, Alex Marquez, menjadikan balapan ini salah satu yang paling menarik musim ini. Balapan utama MotoGP Argentina 2025 yang berlangsung pada Minggu dimulai dengan ketegangan tinggi. Begitu lampu start padam, para pembalap langsung melesat, tetapi insiden terjadi di tikungan pertama. Marco Bezzecchi, murid dari legenda MotoGP Valentino Rossi, mengalami crash setelah terlibat kontak dengan Fabio Quartararo. Pembalap Aprilia itu terlempar keluar lintasan, memaksanya mengakhiri balapan lebih awal. Sementara itu, di depan, Marc Marquez langsung menancap gas dan mengambil alih pimpinan balapan. Sang adik, Alex Marquez, serta rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, berada di belakangnya, berusaha mengejar. Namun, ketegangan belum berakhir. Beberapa lap setelah insiden pertama, Enea Bastianini juga mengalami crash. Meski balapan diwarnai kecelakaan, para pembalap lainnya tetap fokus bertarung untuk meraih posisi terbaik. Persaingan di lintasan semakin menarik ketika Alex Marquez mulai menekan sang kakak. Alex yang tampil agresif akhirnya berhasil menyalip Marc di laps keempat. Pembalap bernomor 73 itu kini memimpin balapan, sementara Marc harus bekerja lebih keras untuk merebut kembali posisinya. Di belakang mereka, Franco Morbidelli dari tim VR46 Racing juga tampil impresif, membayangi duo Marquez dengan kecepatan yang stabil. Sementara itu, Bagnaia yang sempat berada di barisan depan mulai mendapat tekanan dari pembalap Honda, Johann Zarco. Balapan berjalan sengit. Marc Marquez terus mencari celah untuk kembali mengambil alih posisi pertama. Setiap kali ia mencoba menyalip, Alex dengan sigap menutup jalur, menunjukkan bahwa ia bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Memasuki laps-laps terakhir, ketegangan semakin meningkat. Marc semakin agresif dalam mengejar sang adik. Ia sempat berhasil menyalip Alex di laps ke-18, tetapi hanya bertahan sebentar sebelum kembali disalip. Duel kakak adik ini menjadi sorotan utama balapan. Keduanya saling bertukar posisi dengan aksi-aksi overtaking yang spektakuler. Namun, dengan pengalaman dan strategi yang lebih matang, Marc akhirnya berhasil menyalip Alex lagi saat balapan menyisakan 5 lap terakhir. Meski telah kembali memimpin, Marc belum bisa merasa aman. Alex terus memburunya, mencoba mencari celah untuk kembali menyerang. Namun, sang juara dunia 8 kali ini menunjukkan ketenangannya di momen krusial. Dengan kecepatan yang terjaga dan pertahanan yang solid, ia berhasil mempertahankan posisinya hingga melewati garis finish. Marc Marquez resmi menjadi pemenang MotoGP Argentina 2025, menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama. Sang adik, Alex Marquez, harus puas di posisi kedua setelah memberikan perlawanan sengit. Di belakang mereka, Franco Morbidelli tampil impresif dan berhasil mengamankan podium ketiga untuk tim Valentino Rossi. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang berjuang keras sepanjang balapan harus puas finish di posisi keempat, gagal menembus 3 besar. MotoGP Argentina 2025 menjadi salah satu akhir pekan terbaik bagi Marc Marquez. Ia tidak hanya menang di sprint race, tetapi juga mengamankan kemenangan di balapan utama dengan cara yang spektakuler. Kemenangan ini membuktikan bahwa Marquez masih menjadi salah satu pebalap terbaik di grid, dengan kemampuan mengendalikan tekanan dan mengambil keputusan yang tepat di momen-momen krusial. Namun, performa Alex Marquez juga patut diacungi jempol. Ia menunjukkan bahwa dirinya semakin berkembang dan bisa menjadi ancaman serius di balapan berikutnya. Dengan hasil ini, persaingan MotoGP musim 2025 semakin menarik. Akankah Marc Marquez terus mendominasi? Ataukah ada pebalap lain yang siap menantangnya di seri berikutnya? Semua akan terjawab di balapan mendatang.